Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Jadi persamaan yang bisa digambarkan kurvanya berbentuk lingkaran disebut sebagai persamaan lingkaran. Ada 3 persamaan lingkaran sebagai berikut. Yang pertama adalah persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0. Jadi di pusat koordinat 0,0 dan jari-jarinya R. R-nya dianggap sebagai jari-jari. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya. Kalau pusatnya 0,0. Kalau digambarkan semacam ini kurang lebihnya. Jadi di pusat 0,0 sepanjang jari-jarinya sepanjang R. Yang kedua adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B berjari-jari R. Persamaannya X min A dalam kurung kuadrat ditambah Y min B kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. A, B nya dari pusat. Jadi A, B itu pusat dari lingkarannya. Kalau ini kan di 0,0 yang pertama, ini di suatu titik A, B. Kemudian yang ketiga adalah persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dari sini kita bisa menentukan pusatnya, yaitu min setengah A adalah koefisien X, koma min setengah B adalah koefisien Y. Kemudian jari-jarinya adalah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Ya, ABC-nya dari sini. Contoh yang pertama, persamaan lingkaran pusatnya di P 2,3 dan berjari-jari 4. Ini di pusat A, B ya, bukannya 0,0. Berarti menggunakan rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Hanya adalah 2. B-nya min 3. R-nya 4. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini persamaan lingkaran yang pusatnya di 2,3 dan berjari-jari 4. Ini boleh juga dijabarkan. Kalau dijabarkan bisa menjadi persamaan umum lingkaran. X min 2 kuadrat adalah X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y plus 3 kuadrat adalah Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 sama dengan 16. X kuadrat ditambah Y kuadratnya ke depan min 4X, 6Y-nya 4 dengan 9 adalah 13 sama dengan 16. Menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y, 16 nya kesini jadi min ya, min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa dijabarkan, yang tadinya seperti ini dijabarkan menjadi persamaan umum lingkaran. Berikutnya contoh yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis X sama dengan 3. Ini pusatnya 0,0, berarti menggunakan rumus yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi di sini tidak diketahui jari-jarinya. Yang diketahui bahwa lingkaran ini menyinggung garis X sama dengan 3. Jadi kalau dibuat gambarnya gini. Ada garis X sama dengan 3, 1, 2, 3. Ini garis X sama dengan 3 yang ini. Nah, lingkarannya menyinggung. Artinya ya, jari-jarinya itu 3. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan
Contoh yang ketiga, tentukan jari-jari dan pusat dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X min 4Y min 8 ya. Menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan umum. Pusatnya dulu. Pusat dari persamaan umum kan min setengah A, min setengah B. Jadi pusatnya adalah min setengah kali 6, min setengah kali min 4. Jadi pusatnya ini min 3,2. Jari-jarinya adalah akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C sama dengan seperempat kali 6 kuadrat ditambah seperempat kali min 4 kuadrat min 8 ya, sama dengan akar 6 kuadrat 36 kali seperempat 9 ditambah min 4 kuadrat 16 kali seperempat 4 ditambah 8. Jadi akar apa ini 21 ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah akar 21. Berikutnya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi ada 3. Titik itu bisa pada lingkaran, bisa di dalam lingkaran, bisa di luar lingkaran. Kalau berdasarkan gambar, titik pada lingkaran itu ada di sini. Ini pada lingkaran namanya. Kalau di dalam ini ada di sini. Ini ada di luar lingkaran. Ya, jadi itu tepat di garis. Ini di dalam, ini di luar. Nah, di dalam perhitungan titik X1, Y1 dikatakan pada lingkaran kalau titik X1, Y1 disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, baik yang pusatnya 0,0, pusatnya A, B, atau persamaan umum, itu hasilnya sama dengan. Tapi kalau titik X1, Y1 di dalam lingkaran ketika disubstitusikan pada persamaan lingkaran, maka hasilnya adalah kurang dari R kuadrat. Yang ini kurang dari 0. Nah, yang terakhir, ketika titik itu di luar lingkaran, jika X1, Y1 disubstitusikan pada persamaan lingkaran, hasil itu lebih besar dari R kuadrat. R kuadrat ini lebih besar dari 0. Nah, itu 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Berikutnya kedudukan garis terhadap lingkaran. Ini juga ada 3 garis. Yang pertama itu garis menyinggung lingkaran di satu titik. Maksudnya gini, ini ada lingkaran, dikatakan menyinggung di satu titik seperti ini. Nah, jadi ada titik singgungnya, hanya di satu titik. Ini yang disebut garis menyinggung lingkaran di satu titik. Kemudian yang kedua, garis memotong lingkaran di 2 titik. Seperti ini. Jadi garisnya memotong lingkaran, titik potong antara garis dan lingkaran ada di 2 titik. Kemudian yang terakhir, garis tidak menyinggung dan tidak memotong, artinya garis itu berada di luar. Ini tidak menyinggung dan tidak memotong. Nah, dari persamaan lingkaran dan persamaan garis yang diketahui, bagaimana cara menentukan dengan secara matematis kedudukan garis terhadap lingkaran? Kalau dari gambar itu jelas ya, tapi kalau dari persamaan lingkaran dan persamaan garis yang diketahui, jadi caranya adalah substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Jadi caranya substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Dari sini nanti pasti akan terbentuk persamaan kuadrat. Jadi setelah
persamaan garisnya disubstitusikan ke persamaan lingkaran, nanti akan menjadi persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat kemudian kita cari nilai diskriminan atau nilai D. Kalau nilai diskriminannya atau D sama dengan 0, artinya poin yang pertama menyinggung lingkaran di satu titik. Kalau diskriminannya itu lebih dari 0, maka poin yang kedua memotong lingkaran di 2 titik. Kalau diskriminannya itu kurang dari 0, maka poin yang ketiga. Jadi garis itu tidak menyinggung, juga tidak memotong lingkaran. Contoh, tentukan kedudukan titik 2,-3 terhadap lingkaran x-4 kuadrat ditambah y plus 2 kuadrat. Jadi kalau mau menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, titik tersebut substitusikan ke lingkarannya. Jadi ini sebagai x, ini sebagai y. Ini diganti 2. 2-4 kuadrat ditambah -3 plus 2 kuadrat. Ya. Ini sama dengan -2 kuadrat ditambah -1 kuadrat. Ini hasilnya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, bandingkan antara 5 dengan 8. Jadi ternyata 5 itu kurang dari 8. Kalau kurang dari, maka titik tersebut berada di dalam. Jadi kesimpulannya ada di dalam lingkaran. Jadi yang membedakan tandanya ini. Kalau ini sama, maka titik tersebut pada lingkaran. Kalau tandanya lebih besar, maka titik tersebut di luar lingkaran. Untuk contoh berikutnya, kedudukan garis Y sama dengan X plus 3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini pun demikian. Jadi substitusikan garisnya ke persamaan lingkarannya. Ini menjadi X kuadrat ditambahnya Y-nya kan X plus 3, diganti substitusi X plus 3 kuadrat sama dengan 9. X kuadrat, ini X kuadrat ditambah 6x ya, dijabarkan plus 9. Ini menjadi 2x kuadrat ditambah 6x, ini jadinya 0 ya, sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat kita cari diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. B-nya itu 6, ya, koefisien x itu b. Min 4a-nya itu koefisien x kuadrat, c-nya konstantanya 0 konstantanya, sama dengan 36. 36 itu lebih dari 0. Nah, tadi di kedudukan garis terhadap lingkaran, kalau tandanya lebih besar, diskriminannya lebih besar, maka garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Ya, karena diskriminannya lebih dari 0. Tapi kalau diskriminannya sama dengan 0, menyinggung lingkaran di 1 titik. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka garisnya ada di luar, tidak memotong, tidak menyinggung.